kan jalan pagi. Ini suami saya. Kami jalan pagi bersama. Itu dia tuh. Gerak tubuh. Oh, no. Udah terbiasa jalan pagi. Nah, oke. Saya ada temannya kali ini untuk jalan pagi bersama. Segar, pokoknya segar. Halo, apa kabarmu? Saya buka masker dulu ya. Nah, masker cantik banget. Ini jemaat saya yang buat. Saya kasih lihat ya. Dia dari bordir, terus kemudian disulam pakai payet yang kecil sekali itu. Lihat ya. Payet yang kecil sekali. Aduh, ini buatnya harus teliti banget gitu. Dan saya diberi satu saja ini. Saya suka sekali. Saya mau simpan ini ya, baik-baik, dan jangan sampai hilang. Karena ini dibuatnya dengan teliti, dengan hati yang mengasihi. Saya tadi pakai masker dalam rumah karena saya lagi flu, pilek. Saya tidak boleh menularkan flu saya ke anggota keluarga saya. Jadi saya masak juga pakai masker, saya makan, buka masker sebentar, pakai lagi, saya olahraga juga saya pakai masker. Tetap setia, itu new normal yang sangat baik sekali, bahwa kita jaga diri kita, juga kita jaga keselamatan dan kesehatan orang-orang di sekitar kita. Tentang persahabatan, saya suka sekali mau bicara tentang persahabatan ini karena saya juga punya sahabat sampai sekarang, dan saya juga punya teman saya perlakukan sebagai sahabat. Sahabat dan teman itu bedanya di mana? Kalau sama semua orang kita bisa berteman, satu kelas teman kita, tapi pasti ada satu dua yang dinamakan sahabat kita. Ada sekian banyak teman kita di klub kita, tetapi ada satu dua yang kita dekat sekali. Kita tidak menaruh curiga, kita tidak ragu-ragu terhadapnya. Kita percaya penuh kepadanya dan kita pilih dia menjadi teman kita yang baik. Nah, saya teringat akan satu perkataan Aristoteles. Aristoteles itu adalah seorang filsuf ya, filsuf Yunani kuno. Dia mengatakan bahwa enggak mungkin dalam kehidupan ini kita tidak memilih sahabat gitu. Kita tidak punya sahabat gitu. Dan sahabat itu lebih dari sekedar seluruh kekayaan dan harta benda milik kita. Jadi kalau kita hayati pernyataannya itu, sebenarnya Aristoteles mau mengatakan kepada kita tentang tiga hal. Yang pertama dari pernyataannya itu adalah kesempurnaan sebagai manusia terwujud lewat jalinan persahabatan satu sama lain. Jadi hakikat manusia itu justru di relasi sosialnya. Karena memang konstruksi manusia, hakikat manusia tidak bisa lepas daripada yang lainnya. Dia juga nggak bisa hidup sendiri. Itu pertama. Dan Aristoteles sebenarnya mau mengatakan hal yang kedua adalah persahabatan itu sebenarnya tindakan khas manusia. Yang mana? Tindakan manusia yang khas. Dan manusia memang mau mengembangkan persahabatannya. Tahu dan mau. Tahu apa? Ya tahu memilih. Oh, saya harus deket nih dengan si A atau si B gitu. Saya mau bersahabat dengan si A, si B. Mau menjalin persahabatan saya dengan dia, dan kalau yang itu hanya berteman saja dah gitu. Itu tahu kita memilih siapa sahabat kita. Nah, biasanya sahabat kita itulah kita gitu. Itu kita mau membangun citra diri yang seperti itu. Oleh sebab itu kita mau deket dengan dia gitu. Biasanya demikian.
Kenapa kita suka dengan seseorang, akrab dengan seseorang? Karena kita nggak punya itu, kita ingin dia begitu dan kita setuju hidup dengan cara style kehidupan yang seperti dia. Jadi kita dekat dalam rangka memang kita betul-betul simpati gitu ya terhadap figur itu gitu. Jadi sahabatmu sebenarnya itulah dirimu gitu. Misalnya aku nggak mau kalau bergaul dengan itu soalnya aku suka begini nih gitu. Coba dipikir-pikirkan itu ya. Jadi tahu memilih. Yang kedua mau gitu. Seorang yang mau menjalin persahabatan dalam konsep dia mau gitu. Mau merawati persahabatan itu. Kalau enggak kan enggak langgeng persahabatan itu. Apapun kelok-keloknya, apapun liku-likunya begitu. Tapi kita tetap gitu mau merawati persahabatan kita itu gitu. Karena kita tahu ada sesuatu gitu di dalam diri orang itu dan kita merasa nyaman berada bersama dengannya. Jadi tahu dan mau. Dan yang ketiga adalah persahabatan menarik kita untuk berada dalam kebahagiaan yang saling memperkaya dan saling melengkapi. Pada titik ini, persahabatan itu nggak bisa diukur dengan uang, dengan materi, dengan kekayaan. Wah, nggak bisa. Nggak sebanding dengan itu. Karena dua subjek saling memperkaya. Dua subjek saling menguatkan. Dua subjek saling bahagia di dalam relasi perjumpaan dalam persahabatan. Nggak ada untung rugi di persahabatan ini. Kita mengerti, kita memaklumi, kita bahagia, dan kita semacam ada yang mendukung kita untuk maju bersama. Ada yang ikut bahagia di kebahagiaan kita. Dan juga ada yang ikut sedih, bergumul, mungkin beberapa hari di pergumulan kita bersama. Indah bukan persahabatan ini? Apakah Anda punya persahabatan? Persahabatan yang dikatakan Aristoteles itu berada di dalam 3 kata kunci itu. Yang pertama adalah manusia nggak bisa hidup sendiri. Dia total, mutlak membutuhkan orang lain. Kedua, itu menyangkut identitas dirinya. Begitu dia memilih seorang sahabat, sebenarnya itu identitasnya. Siapa temanmu? Itulah kamu. Dan yang ketiga adalah kebahagiaan. Kebahagiaan di dalam saling menyemangati, kebahagiaan di dalam saling mendukung, kebahagiaan di dalam saling menyokong. Keren bukan persahabatan itu? Nah, apakah persahabatan bisa mengalami distorsi gitu? Gangguan-gangguan dalam persahabatan? Ya bisa. Sangat menyakitkan bila dikecewakan oleh sahabat kita. Sangat menyakitkan bila dikhianati oleh sahabat kita. Dia berbicara golak-galik, dia memutarbalikkan fakta, dia memfitnah kita misalnya. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Manusia ini banyak kepentingan-kepentingannya gitu. Tapi di antara kita dan sesama kita yang gak sempurna, mari terus belajar untuk menjadi pribadi dan sahabat-sahabat yang sejati, jangan yang palsu gitu. Ya tulus untuk mendukung, tulus ada di perjalanan bersama, tulus bahagia sama-sama, ya tulus dan murni gitu. Karena memang kita menginginkan pribadi sahabat kita atau teman kita itu bahagia. Siapa sahabatmu? Nah, vlogs berikutnya saya mau menjelaskan tentang, ini penting loh, identitas persahabatan. Supaya kita dapat mengatasi yang dinamakan, apa itu ya, kelemahan-kelemahan kita, bisa ada kekilafan, kesalahpahaman yang bisa terjadi. Kan kita dua pribadi yang berbeda ya. Tetapi sungguh bahwa bersahabat itu ditawarkan kepada kita dan ingat apa yang dikatakan Aristoteles itu, enggak ada seorang pun yang tidak memilih sahabat dalam perjalanan hidupnya, dan persahabatan itu lebih berharga dari sekedar harta benda, kekayaan, apa itu ya materi dan segalanya, nggak bisa ditukar dengan apapun.
Mari bersama, karena hakikat manusia adalah manusia bukan hanya religius, tetapi manusia sosial. Mari kita terapkan apa yang berarti dan bermakna. Mulai dari mana ya? Ya dari dalam rumah lah gitu. Kita bersahabat dengan suami kita. Bisa? Harus ciptakan. Dengan anak-anak kita, ya kita ciptakan. Saya tadi makan siang sama-sama sebelum proses video vlogs ini. Saya bilang sama suami saya, enak ya makanan yang saya buat, enak. Terus saya bilang sama dia, tambah sayang nggak, tambah cinta nggak? Oh, tambah sayang, tambah cinta. Lalu kami berdua tertawa begitu. Kita bisa mulai dari apa yang dia suka, apa yang dia senang, apa yang membahagiakannya. Katanya ini 4 sehat 5 sempurna. Lalu saya bilang, kita bersyukur ya, banyak orang lain yang sulit untuk tidak dapat mendapatkan makanan, tapi Tuhan berikan kita makanan yang cukup. Ini adalah berkat Tuhan. Dan suami saya mengatakan, iya, kita bersyukur Tuhan memberkati kita, dan kita pun patut untuk memperhatikan dan menolong sesama kita. Saya mau menutup perjumpaan kita ini. Saya tetap pakai masker yang cantik ini ya, karena saya mau ke dapur. Saya mau buat kue. Ini latihan yang ke-6 mungkin, latihan yang ke-6. Saya mau buat kue kesukaan suami saya dari semua kue yang saya bisa buat dan dia sudah merasakannya. Apa itu ya? Kue bluder gula merah. Enak banget. Jadi seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan lebih menjadi saudara dalam berbagai hal. Lalu kemudian sudah ada yang datang. Lalu kemudian sahabat itu memikirkan yang terbaik untuk orang lain gitu. Jadi persahabatan itu adalah panggilan. Suami saya sudah datang, saya pakai masker ini ya. Lalu saya mau bikin kue bruder itu. Oke deh ya, bye. Tuhan memberkati. Vlogs berikutnya adalah identitas persahabatan. Bye, bye-bye.